Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elok Iko, mahasiswa PPG P3 PAI 7 UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bi hikmatik wa anshur alayya rahmatak wa dabbirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Baik, selanjutnya adalah kebiasaan membaca surat juz 30. Silakan kalian keluarkan juz amannya masing-masing. Hari ini adalah lanjutan dari surat yang lalu. Minggu yang lalu sudah disyirah. Sekarang kita akan membaca surat Al-Duha. Mari kita awali dengan lafal ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Dilanjutkan dengan menyanyi lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik, selanjutnya saya akan mengakses kalian terlebih dahulu. Yang jawab yang saya panggil, ya. Muhammad Ibnu Rafi, Muhammad Jihan, Naila Salsabila, Nur Hayati, Riko Iskandar, Siska Julianti, Zafir Yusuf, Zahra Najwa. Alhamdulillah, hari ini kalian hadir semua. Anak-anak sekalian, untuk motivasi pada pertemuan hari ini adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalian, saya yakin pasti punya cita masing-masing, ya kan? Setiap anak pasti punya cita-cita. Biar cita-cita kalian tercapai, harus kalian usahakan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya dengan apa? Dengan belajar. Sesuai dengan materi hari ini, pertemuan kedua, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang berdirinya Umayyah, baik yang ada di Damaskus maupun yang ada di mana? Asia. Kemudian selanjutnya kita juga sudah membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan apa saja yang terjadi, ya. Kemarin perkembangan pada ilmu apa saja, masih ingat? Ada perkembangan ilmu di ilmu dunia, di ilmu apa lagi? Di ilmu apa lagi ini? Sejarah apa? Bahasa. Kemudian sastra juga. Selanjutnya ada
juga telah membahas tentang sebab-sebab runtuhnya Bani Umayyah, baik yang ada di Andalusia maupun yang ada di Damaskus. Kemudian juga telah belajar tentang hikmah. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh ilmuwan yang ada pada masa Bani Umayyah. Nanti seperti biasa saya akan membagi tugas secara berkelompok. Karena bentuknya sudah seperti ini, biasa saya sebut saja kelompok yang 11 itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian nanti saya akan meminta dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok masing-masing dan mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Dan silakan kalian keluarkan alat tulisnya, keluarkan buku cetak PAI-nya, keluarkan HP-nya karena nanti kita akan belajar juga lewat internet. Untuk manfaat pembelajaran pada hari ini adalah nanti kalian itu diharapkan bisa mempunyai semangat yang tinggi agar bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin tanpa batas, karena dalam Islam itu juga diajarkan tuntutlah ilmu dari buean sampai yang lahir. Jadi kita itu harus selalu menuntut ilmu, bahkan dari kamu baru lahir aja sudah menuntut ilmu ya. Jadi anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan layar depan ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Umayyah. Nah, kompetensi dasarnya apa? Menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Nanti diharapkan kalian setelah belajar materi hari ini kalian bisa memaparkan data dan informasi mengenai bukti-bukti sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah benar-benar. Kemudian kalian juga diharapkan mampu mempresentasikan karya dan kiprah tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa Umayyah benar-benar. Bukti-bukti sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Umayyah diantaranya yang pertama adanya Universitas Cordoba dengan perpustakaannya yang berisikan koleksi buku dengan 400.000 judul. Kemudian munculnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Nah, perhatikan di situ pada ilmu kimia ada tokoh ilmuwan muslim yang bernama Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas. Kemudian di sampingnya di situ ada ilmu kedokteran. Tokohnya adalah Abu Al-Qasim Al-Zahlawi. Dilanjutkan dengan ilmu sejarah. Pada ilmu sejarah ada 3 tokoh di situ. Ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, Abu Bakar Muhammad bin Umar, Hayyan bin Halaf bin Hayyan. Kemudian pada ilmu bahasa dan sastra ada yang namanya Ali Al-Qori, ada Abu Bakar Muhammad ibnu Umar, ada Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdulabi, dan Abu Amir Abdullah ibnu Syuhar. Itu saja tokoh-tokohnya saya sampaikan sekilas. Nanti lebih lanjutnya saya akan berikan kalian bisa. Untuk lebih mendalam materi hari ini kita lanjutkan dengan melihat video yang saya sajikan.
biasa kita akan membuat mind mapping ya. Mind mapping dari tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Umayyah. Biasa dibentuk mind mapping, kemudian tokoh ilmuwan itu bidangnya apa. Kalau ada karyanya silakan ditulis karyanya lewat mind mapping. Jangan lupa kasih nama kelompok sama nama anggotanya. Silakan ditulis yang sudah saya beri kertas. Bisa langsung menulis nama kelompok sama nama anggotanya. Ayo, ini siapa ini? Wah, ini. Kalian bisa melihat tokoh-tokoh pada masa Umayyah pada sumber lain. Silakan bisa cari di internet selain di buku cetak. Bisa lihat di buku cetak, kemudian bisa ditambahin di internet. HP-nya silakan dikeluarkan. Terlebih dahulu jangan lupa tulis nama kelompok sama nama anggotanya. Setelah menjadi ketua kelompok, ada yang menjadi sekretaris, ada yang menjadi penyaji. Ya. Nanti sekretaris itu tugasnya menulis, ketua yang mengatur, penyaji yang menyajikan hasil presentasi. Yang menjawab siapa? Yang menjawab adalah seluruh anggota dari kelompok tersebut. Ya, silakan buat mind mapping-nya tentang tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Umayyah. Dari tugas ini ada yang mau ditanyakan yang belum ada? Lalu semua maksudnya ya. Silakan kalian bisa melihat tokoh beserta karya dan juga ilmu yang didalami baik di buku cetak, baik dari sumber tadi yang saya sajikan maupun lewat internet. Silakan internet banyak itu tokoh-tokoh ilmuwan era Bani Umayyah. Kemudian buat mind mapping-nya. Di sini dibalikin saja dia cukup. Anak-anakku sekalian, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, saya akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian. Terlebih dahulu silakan kelompok 5 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Silakan kelompok 5. Kita maju ke depan. Penyaji suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasara Pranata dari kelompok 5. Nama saya Lutfi Nova Diansa. Nama saya Arfan Fadil Pratama. Nama saya Akhirul Anam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, tokoh ilmu kimia Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Fanas. 2. Tokoh ilmu kedokteran Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Yang ketiga, tokoh ilmu sastrawan dan ilmu sejarah. Karyanya Tarikh Iftitah Al-Andalusiyah, Risalah Adab Al-Khatib, Masyari Al-Aqal Al-Masyhur, wa Al-Mahmud. 4. Tokoh ilmu astronom, ahli kimia dan matematika. Nama Al-Mansidi. Karyanya menyusun tabel konsepsi kalender Persia per kalender Hijriah. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, nama saya Nabila. Saya ingin bertanya, nama lain dari Abu Al-Qasim Al-Zahrawi di dunia barat siapa dan beserta karyanya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Nama lain dari Abu Al-Qasim Al-Zahrawi adalah Abu Qasim dan karyanya berjudul Al-Ta'rif Liman Al-Jaza Al-Ta'lim. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan berikan tepukan untuk menanggapi pertanyaan dari Nabila tadi. Alhamdulillah kelompok 5 sudah menjawabnya dengan baik. Saya akan menambahi jawaban dari kelompok 5. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi itu dikenal di dunia barat betul dengan nama Abul Qasim. Karyanya adalah Al-Ta'rif Liman Ajaza an Al-Ta'rif. Beliau itu adalah seorang ahli bedah. Selain ahli bedah, seorang Al-Qasim Al-Zahrawi ini juga sebagai perintis ilmu penyakit telinga. Ya. Selain perintis ilmu penyakit telinga, beliau juga pelopor ilmu penyakit kulit. Jadi keahliannya itu 3 macam. Ada ilmu bedah, kemudian ada ilmu penyakit telinga, kemudian ada ilmu penyakit kulit. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi di luar presentasi? Sudah semua ya? Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Sebelum saya tutup, jangan lupa kita perlu mengambil hikmah dari tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Umayyah masa lalu. Mereka sangat giat sekali dalam menuntut ilmu sampai menghasilkan beberapa keahlian dalam bidang ilmunya. Yang kamu bisa contoh tadi dari Al-Zahrawi, satu ilmu kedokteran beliau bisa menjadi profesional dalam 3 hal, dalam ilmu bedah, dalam ilmu penyakit kulit, dan dalam ilmu penyakit telinga. Jangan lupa selalu semangat belajar, selalu semangat menuntut ilmu. Ya, sebelum pembelajaran saya tutup, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Perlu saya ingatkan, tugas minggu depan adalah silakan kalian pergi ke perpustakaan beserta teman sekelompok. Kemudian kalian itu bisa membaca buku yang ada di situ, kemudian bisa memikirkan apa sih perbedaan setelah kalian pergi ke perpustakaan dengan membaca buku dan dengan sebelum kalian pergi ke perpustakaan. Saya yakin pasti ada bedanya. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.